Jaga kan ada binatang juga yang jaga. Iya. Hari kedua, saya nangis. Kenapa bang? Kita melewati rawa dan bukit. Pas rawa kita basah nih, jadi tiba-tiba betis saya kram gitu, jadi nggak bisa jalan. Sampai saya bilang sama Bang Lawi, Bang tinggalin saya sini aja lah Bang. Jadi saya nggak bikin waras lagi nih. Saya nggak sanggup lagi nih jalan nih. Jadi Bang, ngapain kita gila-gila sini Bang? Kalau kerja banyak lah di desa tuh. Ini kan kerja bunuh diri nih. Naik hutan kita jaga hewan. Menantang maut ini ya. Maksudnya kita kalau orang baru masuk ke desa itu dianggap mata-mata. Langsung orang udah kayak nyosong. Iya betul ya. Dikirain intel ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumong, terima kasih sudah kembali menyaksikan Butok, podcast yang membahas tentang hutan, alam, dan lingkungan Aceh. Nah sahabat Bumo, masih semangat ya untuk menyaksikan Butok hari ini, karena hari ini kita akan membahas tentang Loser Mengajar. Dan hari ini sahabat, kita sudah hadir bersama kita ada Bang Ferry Irawan sebagai Kepala Edukasi dari Forum Konservasi Loser. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Bang Ferry. Waalaikumsalam Cut. Gimana kabarnya Bang, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Ferry nyamannya dipanggil apa nih? Nah, perkenalkan nama saya Ferry Irawan, tapi biasanya saya dipanggil Bang Ai. Oke, Itu berarti mungkin panggilan masa kecil lah, saya nggak tahu kenapa sejarahnya. Kayaknya sejarahnya karena kami semua anak laki, mama pinginnya anak perempuan dipanggil Ai lah. Oke, berarti Wakili. kita panggil Bang Ai ya. Oke, Cut. Oke Bang Ai, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Loser Mengajar nih Bang Ai, kita mau tanya dulu nih sama Bang Ai, sebenarnya kenapa sih Bang Ai tertarik untuk terjun ke dunia konservasi? Oke, nah ini ceritanya agak menarik nih. Iya. Sebenarnya saya di sini pertama ikut-ikutan loh. Ikut-ikutan? Iya, pertama karena ada senior saya, abang saya sendiri, itu maksudnya saya lulusan S1 FK Ekonomi. Jadi 2012 saya tamat dan saya 2012 itu coba usaha. Jadi usaha apa itu Bang? Saya basicnya memang ekonomi. Bisnis, jadi saya ada dosmir, ada konter pulsa juga tapi tiba-tiba 2012 abang saya datang, yuk ikut saya yuk membantu di FKR ataupun Forum Konservasi Loser untuk menjaga kantor ataupun bahasa kerennya jadi OB lah. Jadi pertama saya ini lucu nih, saya pertama nggak ada basic nih di konservasi ataupun bagian hutan. Tapi pertama karena diajak sama senior ya saya ikut-ikut aja. Maksudnya saya cuma menjaga kantor, membantu cuci piring lah. Jadi agak aneh nih. Dan saya tertariknya pas dengar Loser nih. Karena saya pernah baca search di Google, Loser ini gunung tertinggi di Aceh nih, 3000 mPl kalau nggak salah saya. Jadi saya coba ikut-ikut. Pertama 3 bulan pertama saya cuma nggak dikasih lapangan, saya cuma di kantor aja lah, bantu-bantu orang-orang ini bersihin segala. Dan bulan ke-4 saya diajaklah ke daerah Aceh Tenggara. Jadi saya belum pernah keliling Aceh. Jadi saya pikir Aceh Tenggara di mana loh? Rupa-rupanya itu Aceh Tenggara itu sangat jauh dari Banda Aceh, sampai 15 jam perjalanan, sampai saya pusing lah. Jadi di sana saya dikenakan sama timnya ranger ataupun tim pelindungan satwa liar. Itu di bawahnya senior saya. Jadi saya tugas sana cuma bantu-bantu aja, membuat peta, membuat ini. Yang aneh saya, mereka usianya sangat tua-tua. Jadi saya tanya sama orang ini, Pak, kerjaan Bapak apa? Saya di sini naik gunung selama 15 hari. Ngapain aja? Ya kami kontrol patroli, jaga hutan, jaga ini. Masih kuat nggak Pak? Malah dia menantang. Yuk deh, yuk kita naik. Jadi ditantang ya sama bapak-bapak yang ada yang ranger-ranger itu ya Bang? Iya. Pertama saya pikir kan, dulu kan saya suka juga traveling ke Janto, ke Bukit Jalil. Saya pikir naik gunung ini ya sekitar kita bawa pembekalan aja, naik aja, cuma ngecamp aja habis. Jadi saya tertarik lah, maksudnya ya saya tanya sama orang ranger ini. Jadi tujuan Bapak ini ngapain di sini? Ya kami menjaga hutan ya. Jadi untuk apa kita menjaga hutan Pak? Banyak ya wawancaranya Bang ya. Ya jadi hutan ini kalau kita nggak jaga kan ada binatang juga yang jaga. Jadi bilang Bapak ini kalau kita nggak jaga binatangnya siapa yang menjaga hutannya? Jadi mereka bilang kami hidup ini hidupnya di hutan. Kalau kami nggak menjaga hutan,
kami gimana bisa dapat air bersih, gimana kami bertahan dengan kondisi panas, karena kami biasanya dingin. Jadi sesentuhlah hati saya, maksudnya ya juga lah, maksudnya walaupun di NGO ini kadang hidupnya nggak papasan, tapi hati nurani mereka ya luar biasa menjaga hutan ini. Jadi tertariklah di situnya. Jadi pas ke bulan kelima, jadi saya ketantang lah karena diajak naik gunung. Jadi saya kesempatan pergi ke Aceh Selatan nih. Jadi ada ranger namanya Bang Lawi, itu guru saya. Jadi saya diajak naik gunung, langsung saya iakan. Saya nggak terpikir. Jadi ada prepare sebelumnya nggak, kayak ngerasa udah siap fisik gitu belum? Enggak, karena tertantang gitu. Karena kan jiwa kita muda kan sangat tertantang inilah. Jadi saya sampai nggak terpikirkan ini hutan apalah inilah saya, karena kan kita kan anak Banda Aceh kan nggak ada hutan. Jadi pas dibilang karena jiwa kita masih muda ya tertantang lah. Jadi saya langsung saya bilang sama bos saya, bang saya mau gunung. Malahan bos saya bilang sanggup nggak kau? Karena, masih ragu gitu ya? Ya, karena kan dia tahu kan kita ini cuma anak kota mau ikutan jalan-jalan gitu sambil belajar sih gitu ya bang. Jadi yang lucunya pas bilang oke lah kamu bulan ini naik sama tim ini, tim Selatan. Jadi ya udah persiapan apa yang saya bawa bang? Serah kamu lah apa yang bawa. Jadi saya dikasih tas ransel itu kuota 30 liter. Jadi yang aneh, yang lucunya, karena saya nggak ada pengalaman naik hutan, saya bawa semua baju saya bawa itu celana jin, tahu jin, celana jin yang berat. Itu ada 6 pasang. Saya pikir ya satu hari ya sepasang saya pakai. Oke, keren kayak cuma jalan aja gitu ya, nggak berhari-hari. Jadi tas saya penuh semua dengan baju saya, itu belum ada bekal. Jadi pas saya sampai ke Aceh Selatan, Dermaga Aceh Selatan kan ada maksudnya persiapan untuk bagian bekal. Saya senyum, maksudnya kok dibagikan bekal banyak-banyak kayak beras 5 kilo, apa Indomie segala. Saya pikir ini untuk apa bang? Ya bekal kita makan lah. Jadi baju saya udah penuh, gimana saya pakai? Setelah kamu lah. Kamu pergi jalan-jalan apa mau nanjak kayak gitu ya? Jadi saya harus bawa ini bang. Ya haruslah, kalau enggak kamu nggak makan, karena kan ke sistem ranger itu dia nggak ada bos, nggak ada anak buah. Jadi apa yang kita bawa kita masak sama-sama. Jadi inti keluarganya kalau di ranger ini luar biasa. Jadi ya saya jalan lah. Pertama saya jalan tuh kita naik boat itu sampai 2 jam sampai ke dalam hutan. Pertama saya agak senang cuma naik boat. Saya pikir cuma duduk aja. Habis hari pertama dari malam lah terasa saya agak merasa udah lain nih. Karena apa? Karena malamnya kan kita di hutan loh. Suara apa tuh? Suara sunyi. satwa-satwa gitu bang ya? Kalau suara satwa home lah, ini suara yang aneh lah. Oke. Kayak burung-burung hantu. Jadi kan kita kan kadang-kadang, ini apa nih? Kadang-kadang kita sesak kencing pun nggak berani. Jadi para camp kita itu pinggiran sungai, tapi nggak berani kita sampai pagi. Kita bangunin kawan karena baru kita segan. Jadi gini lah hutan ini baru hari pertama. Hari kedua saya nangis. Kenapa bang? Ya gini ceritanya. Jadi kan saya pakai jin nih. Jin kan berat dia. Dan kita melewati rawa dan bukit. Pas rawa kita basah nih. Jadi tiba-tiba betis saya kram gitu, jadi nggak bisa jalan. Sampai saya bilang sama Bang Lawi, bang tinggalin saya sini aja lah bang. Jadi saya nggak pikir waras lagi nih. Saya nggak sanggup lagi nih jalan nih. Sampai saya pikir gini, mak saya kuliah 5 tahun capek-capek S1 gini kerja. Sampai nangis saya nyerah. Bang saya nggak mau lagi bang. Saya bilang semakin baiknya mereka ya udah bilang kawan kita capek kita buat camp, padahal belum sampai ke targetnya udah buat camp malam tuh. Udah nggak semangat saya, yuk bang kita pulang. Tapi dia nesatin, dia bilang dek sabar kamu masih muda, saya sini 20 tahun pertama saya masuk kayak kamu juga tenaga masih kurang. Jadi dia tanya, jadi bang, ngapain kita gila-gila sini bang? Kalau kerja banyak lah di desa tuh. Ini kan gila kerja bunuh diri nih. Naik hutan kita jaga hewan. Menantang maut ini ya. Maksudnya saya pikir pertama sekali berani mengambil tantangan, saya pikir kayak trekking ke Buni Telong, kayak maksudnya indah lah pemandangannya, ada treknya, ada pemandian. Saya pikirnya ini gila nih. Pertama saya pikir gila nih, saya nggak mau lagi. Disemangatin lah. Kalau enggak, dia bilang, ya tentu saya gini, kalau enggak bukan kita, siapa lagi menjaga ini, dek? Bilangnya, bentar lagi, kau mungkin nggak pernah lihat lagi harimau, bentar lagi kau mungkin hutan ini nggak pernah kamu nebang lagi. Ya udah, naiklah semangat lagi lah. Jadi kan jalan-jalan, tapi dalam hati saya pasti ragu nih. Maksudnya ragunya gini, maksudnya kalau saya pulang nanti sesat. Jadi ketinggalan gitu. Terpaksa saya, ya lanjutin aja lah.
hari keempat itu yang membuat saya sangat semangat. Tiba di namanya hitam tuh, air hitam, itu luar biasa, jadi sangat bersih. Dan satu lagi, oh ikan banyak sekali, dari situ saya muncul semangat tuh. Jadi saya kan belum pernah minum air sungai langsung, ini udah berani minum sungai, maksudnya nggak ada penyakit bilangnya. Masih jernih, masih asri ya Bang? Karena dibilang bapak itu yang buat kotor tuh bukan airnya, tapi ya kimia yang kita buang di hari-hari. Jadi kan sungai ini nggak ada kimianya. Dan satu lagi pas di tes mancing itu cuma bentar aja dapat ikan jurung itu. Oke, kan segampang itu. Iya, jadi kan saya tarik lagi, enak lah. Mesti cuacanya pun udah luar biasa. Jadi tiba-tiba, maksudnya semakin hari kan tenaga kita semakin kuat kan. Jadi kan semakin nggak terasa lagi. Maksudnya walaupun 30 sudah beradaptasi kilo, gitu Bang ya. 30 kilo beratnya atas kita nggak terasa lagi. Luar biasa, maksudnya luar biasa. Mungkin dari hasil didikan di lapangan ini bisa dimasuk konservasi ini. Lama-lama saya udah pingin lagi naik hutan nih. Maksudnya nggak ada lagi maksudnya takut ataupun keletihan nggak, mesti luar biasa. Dan satu lagi ya hutan ini mengajarkan kita gimana kekompakan ini. Jadi di sini walaupun saya dari Banda Aceh, mereka nggak disuruh makan. Kalau mau makan ya masak, dan kalau mau kamu muringan masak duluan, jadi barang kita cepat habis. Oke, luar biasa ya pengalaman Bang Ai ketika pertama kali merasakan bagaimana bisa patroli bareng sama ranger-ranger, terus juga menanjak ya. Ya luar biasa. Masya Allah. Dan juga selama nanjak itu juga sebenarnya Bang Ai sambil belajar gitu ya, sambil teredukasi. Oh ternyata begini loh. Ternyata gini ya, hidup di hutan dan untuk melindungi alam gitu ya Bang ya. Iya, maksudnya yang nggak pernah kita dapatkan di kota, maksudnya udara yang sangat sejuk, suara burungnya pun macam-macam. Ya. Kadang-kadang pun ada tanda-tanda harimau ada segala ya. Memang binatang tuh nggak menakutkan kita, mereka ya cari makan, jadi nggak ada menakutkan. Iya, benar. Masya Allah ya, harmoni alam yang luar biasa gitu. Jadi Bang Ai bisa langsung menikmati sambil belajar gitu Bang ya. Dan satu lagi Cut, yang paling saya sangat ini di hutan, di hutan lah kita uang ini nggak akan berlaku. Jadi apa materialistik yang tidak ada gitu Bang. Apa yang kamu bawa ya kamu makan. Jadi apa paling seru hutan nih. Jadi ya kita nggak bisa sombong di sana. Jadi ya kita sosial sama orang-orang tim kita. Kalau kita banyak uang pun ya sama-sama. Jadi makanya sekarang coba lihat, ada uang bisa membuat apa-apa aja. Kalau di hutan tuh nggak berlaku uang itu. Ya, di hutan emang berlakunya kekompakan, saling bantu-membantu gitu Bang ya. Itulah, jadi saya sejarahnya dari 2014 itu dipercayakan jadi Special Ranger itu, FKR dari 3 regional nih. Jadi regional 1 itu bagi Langsa sampai, maksudnya kita kan di FKR ini terbagi 3 regional nih. Regional 1 itu maksudnya dari Lok Sumawe sampai Aceh Tamiang, itu kantor cabangnya di Langsa. Kalau regional 2 itu dari Banda Meriah sampai Aceh Tenggara. Kalau regional 3 itu dari Melabo sampai ke Singkil. Jadi saya dipercayakan jadi Special Ranger dari 2014 sampai 2019. Oke, lama juga tuh Bang ya, bergelut di hutan, dengan bertemu dengan berbagai satwa-satwa gitu tentunya Bang ya. Nah sekarang Bang Ai sudah menjabat sebagai Kepala Edukasi di FKL ya Bang ya. Nah ini menarik juga nih, kenapa sih Bang Ai kita itu penting ya, edukasi itu penting, terutama di kawasan ekosistem Lausa. Mungkin Abang akan ceritakan sejarah edukasi lahir ya di FKL ya. Pertama, edukasi lahir itu tahun 2016. Jadi bos kami, Bang Dedi sebagai koordinator ranger, jadi menyuruh kami, kalian Special Ranger pergi ke sekolah untuk ngajar, kasih pengetahuan tentang lobster pada anak-anak siswa. Jadi kami launchingnya sebenarnya di SD Ketambe. Ketambe itu di Aceh Tenggara. Jadi kami datang nih, kita nggak ada persiapan langsung, maksudnya kayak duduk gini ada rencana, yuk kalian harus datang ke sekolah itu. Kita sebagai ranger memang harus dididik siap langsung gercep gitu Bang. Iya, karena ranger nih macam Kopassus lah, jadi harus memang siap, siaga dan cepat. Jadi kami tanpa bantah pun siap lah Bang. Karena sudah dilatih loh, sudah dilatih militer. Jadi kan agendanya sore ini, besok harus jalan. Jadi kami malam siapin bahan. Jadi kebetulan kita ada kawan di kepala desa di sana, kita kontak orang kepala desa itu, kita maksudnya bilang kita mau masuk SD ini, alhamdulillah diterima. Jadi kami bertiga didampingi sama Bang Dedi, kita masuk ke sekolah tersebut. Rupanya anak SD luar biasa. Karena apa? Karena
sebenarnya mereka berada di kawasan inti, tapi mereka nggak tahu. Mereka maksudnya tinggal di kawasan losernya tersebut. Mereka nggak tahu mereka hidup berdampingan dengan 4 dewa kunci ini. Mereka ada badak, ada gajah, ada harimau, ada orangutan. Mereka nggak tahu. Di pas kita datang, mereka sangat antusias. Bang, kapan kami cerita pun kita ada stadium riset penelitian. Memang di samping rumah mereka itu stadium penelitian Ketambi ini, tapi mereka nggak tahu. Jadi kami maksudnya ya. Sekarang maksud kami ya, masa orang putra daerah pun nggak tahu, apalagi orang luar, makanya perlunya edukasi ini. Karena edukasi ini kita sebagai pengenalan tentang hutan ataupun kawasan ekosistem ini apa dan pentingnya untuk apa. Karena kalau nggak ada pengenalan, orang nggak akan cinta. Iya betul. Kita untuk bisa mencintai maka harus mengenal dulu ya kan Bang. Makanya bisa kita rawat ya. Kalau kita nggak cinta nggak mungkin kita menjaga. Betul banget tuh Bang. Karena kita kan bisa munafik. Maksudnya kalau orang cuma mengambil program oke lah. Maksudnya cuma ambil program-program aja oke lah. Tapi kalau nggak ada cinta ya programnya cuma sekedar maka aja. Tumbuhkan cinta terlebih dahulu sejak dini. Kita kenal, baru kita bisa menjaganya ya Bang. Iya intinya ya cinta dulu lah. Kita pertama pasti mengenal dulu. Mengenal kita baru cinta. Kita tahu fungsinya untuk apa. Karena sama juga kalau kita nggak tahu fungsinya untuk apa, ya ngapain kita jaga? Iya. Ngapain kita lestarikan? Tapi kita harus tahu dulu ini fungsinya apa akibat dari nggak ada ini. Udah kita ajarkan ambil hasil-hasilnya. Jadi pas 2019 ada lowongan maksudnya di FKL buka untuk edukasi. Jadi sebenarnya saya nih buang emas ambil mutiara. Maksudnya kan kalau di FKL kan intinya ranger, tapi saya berani buang jabatan saya yang supervisor ini ambil ya edukasi ini yang mau merintis. Tapi karena basic saya memang FKID, jadi saya nurani sebagai pengajar gitu Bang ya. Karena kita maksudnya gini, kerja ini jangan cuma uang aja, maksudnya ibadah juga lah. Karena kita ya mungkin berapa tahun lah kita mati ini, tapi karena ilmu manfaat ini nggak akan hilang. Jadi ya ngapain kita pikir? Kalau saya mau kaya, saya nggak mau kerja di sini. Saya kerja di mana lah perusahaan yang gaji, tapi sini sambil ibadah lah. Ibadah kita bangkitkan semua semangat kita jaga hutan. Kalau nggak kita siapa lagi? Ya, Bang. Jadi itulah maksudnya tertarik. Maksudnya agak lucunya kayak gitu. Maksudnya dulu saya pikir saya masuk FKN ini jalan sesat lah, tapi sesat jalan yang benar. Kembali lagi saya ke FKID kan. Sana basic saya FKID ekonomi, dia ngajar lagi ke edukasi. Akhirnya sesuai dengan basic gitu Bang ya. Jadi, maksudnya kembali ke jalan yang benar. Tapi ya, alhamdulillah maksudnya ya, gimana lah kita masuk ke sini kita mengenal orang banyak. Gimana keadaan Aceh kita sekarang. Ya, sayangkan sekarang maksudnya ya kurangnya pekaan orang tentang hutan kita. Karena sampai orang tahu kita kan loser ini ataupun kel ini 3 terbesar hutan tropis nih dunia nih. Setelah Amazon, Afrika, dan kita di loser di Aceh nih, di Aceh. Apalagi kita juga kel disebutkan paru-paru dunia ya Bang. Jadi kan aneh orang asing internasional melindungi kita orang lokal. Jadi, nanti kalau punah badak, punah ini kayak dinosaurus, kita mau apa? Jadi inilah kesempatan kita nih bagi generasi muda nih. Kalau enggak ya jangan salahkan, Allah udah kasih kita anugerah tapi kita nggak menjaga, kita salah. Jadi sebenarnya kita nggak masuk ke nikmat nih cuy, nggak lucu nih. Betul. Karena tadi ya, karena belum mengenal inilah, makanya orang nggak cinta. Tapi makanya lahirlah edukasi inilah, kita kasih penyadaran, pengenalan tentang kel. Jadi orang cinta, nanti baru jadi asli inilah, asli untuk melindungi kel. Jadi setelah banyaknya ya penjadaran-penjadaran yang perlu kita lakukan kepada masyarakat sekitar, terutama anak-anak ini Bang, kita targetnya kemana aja nih Bang, yang edukasi kita? Edukasi kita sebenarnya targetnya ke semua masyarakat umum Aceh. Seluruh Aceh ya Bang? Iya, masyarakat umum. Dan kita prioritasnya dulu ke generasi muda. Generasi muda. Nah, makanya kita ada program namanya School Fisik dan Go to Campus. Jadi mengunjungi sekolah ataupun kampus yang berdekatan dengan kel itu sendiri. 13 kabupaten. Dan alhamdulillah sekarang kita 2019 itu sekarang udah sekolah kita kunjungi sampai 307 sekolah. 307 sekolah itu sejak 2016 tadi Bang? Enggak, 19. Oh, 2019. 16 kita cuma launching. Aktifnya 2019 baru kita edukasi. Saya 2016 masih ranger. Cepat juga ya Bang ya? Maksudnya progresnya dari 2019 sekarang 2023 udah 300-an ya Bang? Itu jumlah pesertanya mungkin 11.000 peserta. Dan, aktivitas kita apa aja Bang? Kita kan kalau di sekolah kita memberikan materi tentang loser,
pembekalan tentang longsor, dan juga nanti akan melakukan namanya field trip. Field trip itu kita ada 2 riset di FKI yang di bawah dinas terkait. Dia ada riset penelitian orangutan di Soraya dan riset penelitian orangutan di Ketambe. Jadi kita nanti pas kita kunjungi sekolah ini, nanti sekolah beruntung akan kita ajak ke Soraya. Setelah kita maksudnya di mana maksudnya tugas di sekolah itu dan siswanya. Dan juga kita ada namanya program kelas hijau. Jadi kita penampingan kontinu sama sekolah-sekolah yang maksudnya mempunyai visi dan misi sama dengan kita. Jadi maksudnya kita buat sekolah itu maksudnya hijau dan non sampah. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang yang berbasis pelestarian lingkungan yang bisa menghindari penggunaan sampah. Iya. Karena intinya utama kan yang paling besar untuk merusak lingkungan sampah. Sampah kan kalau kita mungkin udah ribuan ton per bulan ataupun perharinya udah berapa ton lah kita sumbangan sampah. Kita nggak sadar kita makan permen aja kita buang sampah. Iya. Langsung plastik gitu. Sebenarnya sampah ini nggak bisa kita hindari tapi mengurangi. Kenapa ya? Sayangnya di Aceh kita kan belum ada tempat pengulangan sampah kan. Kalau daerah lain mungkin udah bisa dikelola. Ternyata begitu ya fenomena kita untuk dalam hal lingkungan ya Bang. Sebenarnya ini tugas bersama-sama. Dan kita juga aktif juga penampingan masuk ke kampus juga. Maksudnya kita berapa ada MOU dengan universitas ataupun fakultas. Ini sama-sama karena kandung muda inilah yang merubah keadaan. Dan juga kita aktif juga mengunjungi ke desa. Maksudnya kita pengenalan tentang KEL dan undang-undang KEL juga, karena banyak masyarakat yang nggak tahu tentang undang-undang KEL. Kadang-kadang yang lucu ya kayak kasus kemarin Singkil. Pas nembaknya orang hutan kan, pas kami datang sana mereka menganggap orang hutan ini kayak monyet. Jadi bukan satwa lindungi. Jadi pikirnya monyet karena kan kadang nggak ada perbedaan gitu sama aja gitu Bang ya. Jadi sebenarnya sangat perlu edukasi nih ilmunya mereka. Kalau mereka tahu pasti mereka udah tahu ini dendanya berapa tahun nih, berapa juta. Ini mereka kan udah takut nih. Iya betul. Jadi kalau kita udah ke edukasi ke desa ini, mereka ada rasa lagi nih. Tapi kalau kita nggak bagi edukasi, jadi mereka punya rasa kami nggak tahu Pak. Iya betul. Karena kadang-kadang di Aceh ini akses internet pun nggak ada kan, jaringan telepon. Nggak semuanya ya. Maksudnya ya coba main-main daerah apa tuh daerah masih daerah lokop atau skalanya itu masih ataupun daerah mengamat secara baru itu memang nggak ada akses internet. Iya betul. Ternyata ancaman-ancaman tentang pelestarian hutan, pelestarian satwa itu karena edukasi yang belum tersentuh bagi masyarakat ya Bang. Yang kedua adat yang udah dibuang. Sebenarnya sebelum kita duluan ada adat kearifan lokal, makanya di daerah hutan ini pasti namanya pawang hutan. Jadi mereka udah mengatur sebenarnya apa bisa diambil apa nggak bisa diambil. Jadi dulu mereka nggak pernah memburu gajah, harimau nggak pernah. Mereka cuma memburu rusa aja yang bisa dimakan, kancil rusa. Kenapa? Karena kita Aceh ini kan mayoritas Islam. Islam itu kan gajah, harimau ini nggak bisa makan. Tapi karena masuknya orang-orang muslim di luar Aceh, orang Sumatera, maksudnya rangkong laku, harimau laku, gading laku. Jadi bisnis. Sebenarnya kan orang kita nggak mau gitu ya, betul. Kami pernah ke Serah Baru, mereka kalau memburu rusa itu pas ada adat, maksudnya adat sesuatu aja, maksudnya contohnya gini, ada orang pesta, ada orang sunat, mereka burunya sama-sama. Mereka nggak gunakan jerat, tapi gunakan anjing sama tombak, jadi nggak melukai binatang lain. Tapi di daerah lain dibuang adat ini. Makanya, sebenarnya orang desa lah yang menjaga hutan ini, tapi lama-lama orang ini membuang adat ini, makanya enggak ini lagi. Ternyata pengaruh adat ini ya, hukum-hukum adat ini juga berpengaruh tentang menjaga hutan gitu ya. Tapi sekarang sudah hilang ya Bang? Iya, karena apa? Bisnis ini lah. Karena mudah sekali menjual kulit harimau. Rangkong aja laku, apain itu? Kan ada tuh apa tuh? Paruhnya ya. Kan lucu gitu. Maksudnya rangkong itu untuk apa? Dipercaya bisa jimat apa? Kalau kita Islam nggak percaya lah. Tapi orang yang pakainya kan orang luar. Jadi karena maaf cakap kita bilang kan, maksudnya orang desa ini ya pengetahuan mereka ya laku ya kita jual. Kan itu kan mereka pikir itu kan milik Allah, milik Tuhan, jadi bebas saya ambil. Tapi cobalah adat dipertahankan, pasti mereka nggak mau. Karena kita Aceh ini pasti keturunan Islam kita.
tradisi Islam ini sangat dijaga, tapi karena benturan dengan uang, apalagi sekarang lahannya masyarakat nggak lagi apa, karena sekarang banyak perusahaan yang ambil lahan, maksudnya bukan mengambil lah, maksudnya ada HGU di tanah mereka, jadi mereka nggak sanggup bersaing. Jadi sebenarnya ya sudah sama nih. Luar biasa juga tantangan yang dihadapi sekarang, dan terus tim FKL juga terus melakukan edukasi ya. Bang, kalau kita boleh tahu ada berapa sih tim dari FKL ya khusus edukasi ini bisa menyasar? Tadi kalau kita bilang ada 300 sekolah dari 2019. Nah, ini gimana ceritanya nih, Bang? Kami sebenarnya kan yang anehnya kami pun terkejut nih. Kami dulu abang cuma 1 orang. Sendiri. Sekarang udah ada 2 orang, udah punya asisten abang. Tapi kami alhamdulillah banyak yang bantu lah. Mungkin Allah yang bantu. Kenapa? Masya Allah. Karena kita berbuat baik kan. Karena sekarang maksudnya kami walaupun 2 orang, kami volunteer kami mungkin ada 100-an lah. Oke. Maksudnya banyak, maksudnya orang-orang kader konservasi yang udah kita didik membantu. Kadang-kadang kami terkejut, Bang, di CMS Bang, yuk sekolah sini lah Bang, ini sekolah saya. Jadi tiba-tiba kami terkejut juga aja. Alhamdulillah nih ada yang bantu. Karena kami kan kalau 2 orang nggak terkejar nih. Jadi maksudnya banyak masih yang udah kita masuk sekolah, kan mereka pasti minta IG kita ataupun WA kita, mereka hubungi kita nanti. Maksudnya yuk Bang, kunjungi sekolah saya ataupun desa saya, Bang. Ya, sama-sama maksudnya, karena kan ini kerjaan sama-sama. Kalau 2 orang kami nggak sanggup. Jadi kami banyak bantuan dari volunteer kita yang udah kita didik. Karena program kita ada kaderisasi juga. Berarti sekarang FKL dari tim edukasi sudah membentuk volunteer ya untuk bisa sama-sama mengkampanyekan atau mengedukasinya. Itu gimana ceritanya Bang untuk bisa membentuk tim-tim ini? Nah, jadi kami kan inisiatifnya kami bentuk satu komunitas, namanya komunitas Kami Sahabat Loser. Kami Sahabat Loser. Nah, karena kalau FKL kan fokusnya ke loser kan. Kalau kami komunitas Sahabat Loser ini se-Aceh. Kenapa? Karena kami bentuk ini karena pasti orang-orang kader konservasi terbaiknya ke Banda Aceh ataupun ke kota-kota besar. Kenapa? Karena mereka masih fakultas kita yang terbesar kan di Banda Aceh maksudnya. Jadi kita buatlah pengumpulan volunteer kita maksudnya di Banda Aceh atau di se-Aceh. Jadi pertama kita kasih materi tentang KEL itu apa. Jadi menimbulkan kecintaan. Pas mereka cinta, mereka maksudnya tanpa kita bayar 1% pun. Jadi mereka mau sendiri karena mereka terasa kayak abang juga, maksudnya kalau bukan kita siapa lagi nih, ini apalagi mereka memang daerah mereka ada yang selatan, ada yang di Aceh Tenggara, ada Aceh Timur, memang daerah mereka ya bang ya. Kalau ini hancur ya kami ngapain? Karena hancur kita di Aceh ini mungkin 3 juta orang ini masih tergantung sama hutan. Air kita itu semua dari air hutan tuh, sungai kita. Karena kita bukan negara yang maju, jadi kita masih kebutuhan di hutan. Contohnya gini, kalau kita nggak ada hujan, pasti kita nggak bisa bersawah. Sama juga banyak maksudnya hama-hama yang masih dimakan sama yang binatang-binatang ini. Jadi ya maksudnya luar biasa juga ya, ternyata pembentukan tim ini juga bisa sama-sama untuk mengkampanyekan seluruh daerah gitu ya, tidak hanya kawasan ekosistem Loser tapi seluruh Aceh. Nah, kalau kita melihat program-programnya itu apa aja Bang? Mungkin dari sisi strategi kita ya untuk bisa edukasi itu apa hal yang paling menarik? Hal-hal kecil tapi itu berdampak besar. Sebenarnya program-program kita yang pertama kita pasti ke sekolah, kita maksudnya kita penaur sampah. Edukasi tentang sampah gitu ya Bang. Karena sampah ini kita mesti juga ekonomi juga. Karena kan sampah ini kan digolongkan organik sama non-organik. Yang organik ini mesti dari sisa nasi, dari sisa sayuran, itu bisa dijadikan pupuk. Jadi bisa kita jadikan pupuk di pohon penanaman kita. Kalau kita mau besar lagi, bisa kita jual belikan. Nah, organik ini pasti ini bisa kita daur ulang jadi pas. Jadi polybag itu udah kuas sebenarnya bisa juga. Jadi bisa menghemat. Bisa menghasilkan produk yang ekonomis gitu ya. Nah, yang paling simpel sekali kan menanam pohon. Kenapa nggak satu rumah menanam aja, mesti lima pohon mangga, tapi dirawat. Itu jadi tabungan nggak? Pas kita panen, pas ini. Karena tanah ini semua cocok.
Orang-orang bilang dulu, oh di Aceh ini nggak cocok anggur, nggak cocok apel. Itu cuma black camping biar kita nggak mandiri. Iya. Sekarang biarin di polybed buat anggur. Kita kok tanah. Jangan gara-gara nggak ada lahan, aku nggak mau nanam. Padahal ternyata banyak sekali ya media-media gitu ya Bang. Bahkan saya pas dibilang Aceh ini provinsi Sumatera, saya nggak percaya. Kenapa? Karena Aceh ini sangat kaya dengan tanahnya. Iya. Jadi maksudnya banyak sekali. Pokoknya kita walaupun miskin, kita nggak jadi pengemis. Kita masih banyak air. Kita masih, udara kita masih segar. Kita memang tanah surga nih kalau Aceh ini. Kita masih kurang aja kita masih kembangkan yang potensi kita. Karena kita harus belajar di sejarah, cu. Iya. Dulu Aceh ini kan waktu skanda muda paling jaya nih. Malahan Kelas balik dari sejarah Aceh masa jaya-jayanya gitu Bang. malahan kita gubernur kan, gubernur waktu Sultan Utsmani. Kita maksudnya ya se-Asia Tenggara kita gubernur. Jadi kembali ke sejarah. Kita dulu kaya-kaya dengan rempah-rempah dan palawija kita. Kenapa kita nggak kembangkan itu? Itu udah cocok sama kita. Betul. Kenapa kita hilangkan itu? Kita bawa komuniti lain, itu yang sangat saya heran. Dulu nenek moyang kita bisa naik haji tiap tahun itu cuma kopi sama kerbau. Sekarang berapa hektar kau nanam apa tuh? Jadi saya kadang malu, maksudnya saya malu sendiri. Lebih maju orang dulu daripada Zaman sekarang. Jadi dulu nggak ada, maksud kita krisis pangan nih nggak ada beras, nggak ada ini. Dulu subur tanahnya. Kenapa? Karena mereka kembangin ya yang organik. Mereka nggak bunuh binatang, mereka nggak racun. Kenapa? Karena setiap binatang yang diciptakan Allah ada manfaatnya. Kita nggak sadar kita membunuh binatang. Binatang ini kan oleh Allah juga. Marah Allah, jadi ya kita dikasih hama. Kita bunuh ular di sawah, pasti banyak tikus. Dulu orang nggak mau bunuh ular air ini, ya kan? Biarin aja. Sekarang kita latah. Sekarang apa terjadi? Hama semua kan? Ya, harusnya bisa melihat ya kilas balik sejarah zaman dulu untuk bisa kita kembalikan lagi di masa-masa sekarang untuk kita jayakan kembali ya Bang. Iya, sebenarnya kita udah punya historis yang dapat kita nggak ungkit itu. Iya, perlu diungkitkan kembali dan perlu aplikasikan kembali untuk kemajuan Aceh di masa mendatang. Oke Bang Ai, mungkin gini kita kembali ke edukasi tadi. Boleh. Selama Bang Ai ke lapangan, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke desa-desa, apa hal yang menarik atau cerita yang mengesankan bagi Bang Ai selama berkegiatan edukasi ini? Nah, ada yang menariknya pas kami pergi ini suatu sekolah, saya nggak sebut sekolah. Oke. Jadi kan dulu kan saya masih sendiri nih. Ya. Jadi saya kalau edukasi kan pasti bawa tas untuk laptop saya dan sepunya saya, dan satu lagi tas untuk e-popus. Jadi saya naik kereta. Jadi kan nampak kayak orang kayak apa? Sales kan? Jadi saya masuk ke sekolah itu lama saya nunggu assalamualaikum. Gak ada yang sanggupin. Maksudnya gak ada yang sambutin karena dipikirin sales. Jadi kayak nggak dicuekin gitu Bang ya? Jadi pas saya buka baju kan kebetulan alhamdulillah ada baju masih tertulis Forum Konservasi Pasir kan, ada gunungnya. Oh ya ini dari NGO ya. Baru diterima. Di pas kepala sekolah itu salam langsung bilang, saya pikir bapak tadi sales. Oh bukan Pak, saya dari loser. Bilang oh dari loser. Jadi maksud abang untuk apa? Untuk edukasi baru diterima. Jadi sebenarnya itulah maksudnya. Pengaruh juga cover ternyata ya. Kan pepatah bilang apa? Don't judge from the cover gitu. Tapi kalau ini cinta ya, cinta baru di hati ya. Tapi kalau penampilan kita semuanya ternyata itu menjadi salah satu penilaian gitu. Lucu lagi ini, Cut. Pas kami buat penanaman bersama lah di sekolah juga. Jadi kami kan nggak ada mobil. Jadi ide kami ada kendaraan motor Honda. Jadi kami nggak tahu bawa bibit, kami udah pikir ada orang lewat apa tuh kayak orang keranjang ikan tuh, kami pinjam. Jadi kami naikin, jadi bawa bibit sama keranjang itu. Jadi kan yang bawa kawan saya kan. Jadi bilang kawan saya gini lucu aja maksudnya. Dia klakson cewek, nggak ada yang respon pun. Apa dibilang, oh mak bang, kalau kita bawa keranjang ini nggak ada yang respon. Pas kita naik double cabin, semua orang ngiri. Jadi sebenarnya, jadi lucu sebenarnya orang itu pasti dari penampilan. Maksudnya, jangan abang bilang, maksudnya kalau kita ada keinginan, pasti ada caranya. Jangan menyerah dengan keadaan. Itu intinya, bukan lucu aja. Maksudnya, ya kalau kita masih tekadnya kuat, walaupun kita masih kekurangan apapun, pasti ada jalannya. Dan Allah akan membantu karena niat kita bagus. Dia alhamdulillah makanya kami berhasil mengedukasi itu membantu Allah dan masyarakat sekitar. Masya Allah. Ya jadi kami ya
karena kan FKL ini kan di edukasi baru. Jadi kita memang keterbatasan nih lah. Keterbatasan orang, semuanya fasilitas pun keterbatasan kita. Oke, ternyata maksudnya faktor keterbatasannya juga menjadi tantangannya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, apa yang menjadi tantangan dari FKL untuk edukasi ke masyarakat ini, Pak? Nah, yang banyak maksudnya kendala, kalau sekolah gak ada kendala. Maksudnya alhamdulillah yang sekolah kita masuk semua terima responnya sangat baik. Malah mereka mengundang balik kita. Jadi berlanjut gitu. Kendala kita malah kita kekurangan orang. Jadi orangnya tim berarti harus diperkuat lagi. Maksudnya mereka bilang, deh jangan satu kali aja masuklah, sering main di sini. Maksudnya mereka yang kita kasih kan sesuai dengan penjara mereka kan ada biologi juga kan. Jadi dan satu lagi kita banyak main ke lingkungannya. Maksudnya kita buat kayak sekolah hijau, mereka sangat tertarik. Tapi kadang-kadang kan sekolah ini ada terbatasan juga kan. Nah di masyarakat banyak nih tantangannya. Oke, kalau di masyarakat gimana tantangannya tuh, Bang? Ya, pertama, kenapa? Karena kita kan di Aceh ini kan banyak masanya. Kita ada masa konflik, ada masa tsunami. Masa konflik, kita kalau orang baru masuk ke desa itu dianggap mata-mata. Langsung orang udah kayak nyosong. Iya, betul. Langsung disinisin gitu ya. Dikirain intel ya gitu. Pasti gitu, dia nggak akan percaya dulu. Maksudnya kita pendekatan dulu. Tapi intinya orang Aceh itu Assalamualaikum dan ramah. Penerimaannya dengan ramah. Ya? Walaupun dia mukanya muram, kita senyum pasti, oh ini baik nih. Pasti kami gunakan sedikit gitu, kami pendekatan, kita timbul kepercayaan, baru kita buat edukasi ke sekolah. Tapi membangun kepercayaan atau trust dulu ke masyarakat, baru kita langsung edukasi. Nggak langsung aja ya. Mungkin kalau sekolah, kami rasa kalau bisa satu atau dua sekolah, kalau desa kami mungkin 4 hari bisa masuk satu desa. Karena kepercayaan ini kita sangat berhentang, karena kita kan konflik ya. Jadi alhamdulillah kita banyak dibantu sama tim di sana. Kebetulan tim Ranger DKR banyak yang kita banyak dibantu sama tim mereka. Nah, yang kedua, yang tantangan ya, kita merubah mindset mereka, maksudnya mindset yang udah mereka tertanam sejak lama, tapi contohnya gini, kalau di hutan kan mereka mata pencarian tetap tani, kedua logging. Tahu logging? Iya. Pembalakan liar. Iya. Dan pemburuan. Karena itu masih menjadi marak ya di kalangan masyarakat sekitar ya. Kita rubah mindset. Tantangannya juga itu, makanya harus edukasi ya. Iya, kita rubah mindsetnya. Susah kalau kita nggak ada contohnya. Kecuali kita udah ada contohnya ada desa yang udah maju ini baru kita studi banding. Kalau di Aceh kan belum ada. Agak susah kita maksudnya ya. Kita punya kemampuan cuma mengedukasi tapi merubahnya agak susah. Contohnya kayak orang dakwah lah. Udah lama tertanam kepercayaan mereka, kita rubah agak sulit tapi insya Allah akan terjadi kalau maksudnya kita continue membinanya. Dan alhamdulillah maksudnya ada juga berkahnya apa? Kita tambah kawan dan segala. Yang penting jangan pernah kita pergi ke desa itu menyinggung orang. Kita maksudnya jangan menjadi guru tapi jadi murid. Karena lebih pandai mereka menjaga hutan pada kita. Jadi kita belajar juga sama mereka ya, Bang. Tapi mereka maksudnya bilang nggak ada penghasilan lain. Selain yang 3 tadi ya. Kalau kita di mana Aceh ada laut, ada PNS dan segala. Kalau mereka contohnya di Lokop, ngapain kalau nggak saya logging, nggak saya ini? Sawah mereka cuma kecil, mereka cuma di gunung. Sebenarnya tugas kita bersama lah. Karena sebenarnya kan pemerintah pun udah bagus, ada kebijakan, mereka ada hutan sosial kan? Perhutanan sosial. Tapi kadang-kadang informasi belum nyampe ke masyarakat. Informasi ya. Nah sekarang susahnya, sekarang masyarakat menganggap loser ini tanah haram. Itu mindset yang tertanam ya oleh masyarakat. Jadi mereka loser nih bubarin aja lah, jangan ada loser. Kenapa? Karena loser ini mengganggu ekonomi kita. Kita mau di situ mata pencarian kok di situ kok dilarang gitu ya. Padahal mereka nggak tahu masih ada apa tuh. Ada manfaatnya. Programnya. Dan mereka nggak akan merusak. Mereka mengambil kebutuhan mereka sendiri. Karena yang merusak ini perusahaan. Karena perusahaan, contohnya gini, perusahaan sawit. Mereka menebang hutan dan menanam sawit. Kalau orang masyarakat cuma nebang satu batangnya buat rumah udah tinggalin, besok tumbuh lagi. Memburu pun cuma memburu rusak. Jadi nggak ada kalau nggak dulu udah habis hutan Aceh ini. Di masyarakat lah pahlawan hero-nya. Tapi ya
Ya. Karena ada oknum-oknum tertentu yang rusak gitu ya, ternyata dampaknya Lama-lama sangat luar nanti kan biasa. hutan ini yakin habis nih. Kalau enggak maksudnya sama-sama kita bangun, kita jaga masyarakat, kita jaga hutan. Karena motor dari kami ini hutan lestari, masyarakat sejahtera. Oke, baik. Karena kalau enggak masyarakat sejahtera, karena kita bicarakan tentang sosial hati lah. Enggak mungkin lah masyarakat kita tangkap semua, enggak mungkin lah. Iya, betul. Karena Oke, Bang Ai, kita kan sudah banyak sekali membahas nih terkait dengan edukasi tentang kawasan ekosistem Loser, tentang hutan Aceh. Menurut Bang Ai sendiri, seperti apa pandangan Bang Ai tentang pendidikan lingkungan di Aceh? nah, pendidikan lingkungan Aceh ini se-Aceh atau yang Di daerah kita Aceh, kunjungi? iya, khusus di Provinsi Aceh. Kayak Bisa. misalnya mungkin kalau di kurikulum sekolah atau mungkin dari ya pemerintah kita dalam mencanangkan program-program edukasi lingkungan, pandangan Bang Ai seperti apa? Nah, kalau kurikulum kan kalau di sekolah, kalau di bagian sekolah kan, kalau di SMA kan ada jurusan IPA ataupun IPS. Kalau di SMP ada biologinya juga kan. Biologi, ada IPA umum gitu, Bang. Tapi kayak kendalanya maksudnya ya, kendalanya masih terbatas di kurikulum. Maksudnya ekstrakurikulernya masalah lingkungan belum ada. Maksudnya ada, tapi cuma sebagian sekolah aja yang udah maju-maju punya ini. Tapi kalau cuma sekolah-sekolah yang lain cuma terbatas kurikulum. Cuma sebatas materi yang diajarkan. Masih terbatas ya. Makanya mereka kita datang sangat tertarik itulah, maksudnya melanjutkan dari kurikulum ini mau diapain. Dan ada beberapa juga sekolah yang maksudnya yang kalau di kota-kota itu udah maju itu mereka ada apotek hidup, ada pustakaan atau tapi udah terpencil, maaf saya bilang jaringan internet pun nggak ada kan. Menurut Abang sekarang berarti pendidikan lingkungan di Aceh sudah semakin meningkat atau gimana, Mak? Pendidikannya. Pendidikan tentang lingkungan, khususnya ya tentang lingkungan Aceh, kawasan ekosistem Loser. Nah, alhamdulillah Semarang semakin pengetahuan mereka semakin meningkat Meningkat sekarang. ya, karena juga tadi udah terjun dari tim-tim edukasi gitu ya, Bang. Karena sekarang kan banyak sekali berita tentang Loser, NGO bekerja Loser, pemerintah pun luar biasa juga. Ini tugas sama kita, tantangan kita kan sebenarnya ya pengalihan fungsi lahan nih. Itu sebenarnya Agak itu menjadi lagi. tantangan ya. Nah, sekarang kita gini, Cur kan, bicarakan uang dengan konservasi, milah-milah aja Itu lah. bisa saling. Karena kan secara hakikatnya aja kita setiap tahun penduduknya semakin bertambah. Ini belum kita belum kita bilang usaha ya. Iya. Jadi kita memerlukan tanah kan. Tanah ini kan tetap dia, hutan ini tetap dia nggak bertambah penduduk. Jadi kan otomatis setahun kan bergeser nih. Penduduk kan cari tanah nih. Gimana caranya itu harus kita cari cara sebenarnya. Untuk mencari solusi dengan populasi bertambah, tapi lingkungan kita tetap terjaga ya. Iya Bang, betul. Tadi Abang juga ada menyampaikan bahwa ternyata semua itu juga berawal dari edukasi sejak dini ya. Iya, harus. Iya, baru-baru ini juga Bang, Yayasan HK kan baru juga melaunching kurikulum atau suplemen kurikulum untuk kawasan ekosistem Loser ya. Itu juga sangat menarik karena juga mengedukasi siswa-siswa untuk bisa mengenal kawasan ekosistem Loser. Apalagi sekarang nanti masuk dari FKL sendiri juga mengedukasi dengan field trip gitu Bang ya. Iya, mungkin kita akan sama-sama juga meng-HK juga nih kooperasi karena kan kita butuh kan, maksudnya butuh sebuah buku ajaran yang baku ini tentang Loser gimana. Jadi kan orang semakin banyak mengenal Loser, semakin cinta Loser dan semakin akan menjaga. Dan satu lagi mungkin orang akan masih merasakan manfaat dari Loser ini apa. Oke, baik Bang Ai. Bang Ai bisa nggak sih berikan sedikit pesan nih kepada sahabat Bumo, bagaimana kita bisa menjaga alam Aceh, menjaga kawasan ekosistem Loser dengan hal-hal yang kecil. Mungkin boleh disapa sahabat Loser kita untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada teman-teman yang penonton hari ini. Mungkin untuk merubah ini kita mulai dari kita sendiri nih. Hal paling kecil itu dari pengurangan menggunakan sampah. Sampah maksudnya kalau kita belanja gunakan tas atau segalanya, kurangin pemakaian plastik, kalau bisa bawa tumbler ataupun berkegiatannya nggak usah pakai menggunakan plastik lagi. Itu berawal dari kita sendiri nih. Yang kedua kita harus juga menyayangi binatang ini. Yang pernah kalian memelihara binatang liar seperti burung, lepasin aja biar dia hidup sendiri di alam dia sendiri. Dan jangan mendukung kegiatan-kegiatan yang
maksudnya memaksa satwa ini bekerja. Contohnya gini, ada maksudnya ada apa tuh kayak burung-burung, kicauan burung itu. Kalau kita ikut kan kita mendukung juga burung ini dipelihara kan. Oke, misalnya mengikuti ya gitu. Maksudnya kita menyukain apa tuh artis-artis yang memelihara binatang itu nggak usah kita sukain. Biar mereka ke tempat mereka liar. Oke, luar biasa. Ya, banyak buat perubahan. Yang paling penting lah sering menanam pohon lah. Karena apa? Karena jangan bicara aja, tapi kita membuat asik. Karena menanam pohon inilah intinya. Kenapa? Karena kita menanam pohon pasti ada satwa yang datang sama pohon itu. Contohnya ada burung dan segalanya. Dan banyak sekali. Gini maksudnya ikutin konservasi tentang alam. Dan jangan peka tuli juga. Maksudnya contoh peka tuli gini. Pas ada izin-izin pertambangan di dalam kel ataupun izin-izin nggak mendukung tentang konservasi, kita cuma diam. Jadi sama juga kita nggak mau berbuat ngapain. Percuma lah kita mahasiswa. Kita mahasiswa ini harus membela masyarakat, membela rakyat, membela tanah kita. Karena hutan ini bukan milik NGO loh, hutan ini milik bersama. Betul nggak Pak Mila? Betul banget. Nah, karena kalau perusahaan, kalau HGU kan milik perusahaan. Kalau hutan kan siapa larang itu masuk ke loser? Nggak ada yang larang. Siapa aja boleh. Kita kan nggak boleh menebang kayu, menanam kayu siapa yang larang? Mengambil ikan di gunung siapa larang? Jadi ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya siapa lagi? Maksudnya jangan asik lah dengan hal-hal yang nggak berefek lah, main game segalanya ya. Sama-sama lah. Kalau nggak kita ya. Siapa lagi ya kan Bang? Oke, nah Sahabat Bumo tadi banyak sekali ya kita sudah mendengarkan cerita dari Bang Ai, kemudian juga bagaimana ternyata ketika kita ingin menjaga sesuatu maka cintailah dulu ya, kemudian mengenalnya, maka itu akan terawat dengan baik. Nah, Sahabat Bumo, tadi juga ada beberapa hal penting kita terus mengedukasi, mengadvokasi dan mengkampanyekan untuk melestarikan hutan dari berawal dari menjaga tidak membuang sampah sembarangan, terus mengurangi penggunaan sampah plastik dan juga menanam pohon bersama, dan juga kita terus mengedukasi diri mengenal satwa-satwa dilindungi untuk kita terus terawat dengan baik agar Aceh tetap sejahtera. Tadi apa Bang moto dari edukasi kita? Hutan lestari masyarakat sejahtera. Oke, hutan lestari masyarakat sejahtera. Oke, kita tutup podcast kali ini. Terima kasih Bang Ai sudah sharing-sharing sama kita hari ini. Sampai bertemu teman-teman Sahabat Bumo di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.